Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pebisnis. Oke, hari ini kembali lagi lo gua ajak ke rumah salah seorang pebisnis. Pebisnis apa? Lo pasti kepo. Yuk, ikut gua. Gua kasih tahu pebisnis siapa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Susi ya? Iya. Oke, guys, ini adalah Mbak Susi. Lo pasti tahu bisnisnya apa? Nanti kepoin aja di acara di channel YouTube Slotter Bisnis. Oke, guys, jangan sampai lupa. Yuk, mari silakan Mbak Mari. Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube Cote Bisnis. Guys, hari ini seperti biasa, kami tim Cote Bisnis, kami mendatangi rumah seorang pebisnis. Pebisnis apa? Nah, lu udah lihat ya, ini makanan enak semua ya. Ada warna hijau, ada warna kuning, wah luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi ya, di samping gua ada seorang pebisnis. Nah, kita akan tanya pebisnis apa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Susi, bener? Warahmatullahi Oke, wabarakatuh. guys, ini adalah Mbak Susi. Sama Mbak Susi lo pasti mau kepo lah. Pasti lo, ini siapa nih dia ya? Cialah. Apalagi background kita 17 Agustus ya. Jadi kita cinta NKRI guys ya. Iya. Nah, Mbak Susi, thank you sebelumnya kita udah diundang di acara ini di tempatnya Mbak Susi gitu ya, ngelihat produknya, rumah produksi ya Mbak Susi ya. Nah, kita mau tanya nih Mbak Susi, teman-teman pasti di sana juga mau tanya. Mbak Susi, sebelum kita bicara bisnis, sebetulnya backgroundnya apa? Kalau dulu saya sempat kerja ya sebelum. Oh, sempat kerja. Oke. Sempat kerja pas awal-awal merit itu sempat kerja kebetulan di era perusahaan properti. Oh, properti. Oke, guys. Nah, itu berapa lama waktu itu Mbak Susi? Itu kurang lebih berapa 3 sampai 4 tahunan Oh, gitu 3 ya. sampai 4 tahun. Oke. Ya, Terus kemudian itu, Mbak Susi setelah merit terus punya anak ya komitmen ngurus anak. ngurus anak. Jadi udah nggak melakukan kegiatan lagi apa-apa. Enggak, bener-bener Hanya fokus total anak ibu ya? rumah tangga, bener-bener ngurus anak. Kebetulan kan saya punya putra 3 gitu. Wow, kan. 3 guys. 3 laki-laki semua. Wah, gitu jagoan kan. semua ya, Kalau Mas sekarang Susi. sih udah agak besar gitu ya. Oh, oke. Nah, itu karena mereka sudah besar dan nggak ada kegiatan ya. Barulah mulai mau berbisnis. Bener. Guys, sekali. nah. Iya. Jadi apapun background teman-teman, lu mau pebisnis juga dari awal, mau lanjut pebisnis lagi, atau memang lu ibu rumah tangga seperti Mbak Susi, apa aja, pokoknya lu bisa jadi pebisnis. Nah, sekarang Mbak Susi, jadi berarti Mbak Susi kalau boleh tahu memulai bisnis ini tahun berapa? Tahun 2019 ya. 2019 pertengahan lah. Pertengahan. Berarti kurang lebih belum sampai genap 3 tahun ya Mbak Susi ya? Belum lah. 2 tahunan lah ya, 2 tahun lebih ya. Oke, nah sekarang gini, yang saya mau tanya gini, kenapa larinya ke kuliner? Pertama hobi masak. Oh, oke. Ya, Hobi masak, terus oke. sayang gitu kan, ini kan makanan sebenarnya ini makanan favorit anak-anak sih ya. Oh, jadi ini adalah favorit anak-anak Ya, sebetulnya. kayak serabi karena Oke. itu bermula dari anak saya suka serabi dan nggak nemu serabi yang enak, Oh, oke. nggak sesuai dengan seleranya. Sesuai dengan selera. Nah, Nah. jadi saya ngulik resep gitu dari beberapa resep ya. Kalau dulu kan belum ada seperti Belum sekarang sekarang, ya, belum benar, ada benar. YouTube segala macam. Nah, itu sampai ya bolak-balik sampai akhirnya nemu resep yang sekarang. Nah, sekarang gitu. ini berarti memang idenya untuk berbisnis itu kuliner karena memang suka masak Iya. dan anak-anak juga suka ngambil makanan juga. Ya betul betul ya, anak cowok ya. Iya benar. Saya ngerti sih. Saya juga suka ngambil. Sampai sekarang pun suka ngambil. Guys, nah tahu ya. Jadi ide yang pertama adalah ketika lo mau bisnis, satu hal jangan lupain. Orang terdekat lo sukanya apa? Nah, itu bisa jadi satu bisnis. Contohnya Mbak Susi, dia suka masak dan anaknya suka tadi nyari makanan serabi dan yang lain. Makanya dia berpikir, kenapa nggak kuliner gitu ya Mbak Susi? ya? Betul Oke, sekali. nah Mbak Susi, mulai bisnis kulinernya 2019. Pertanyaan saya begini. Namanya mau mulai bisnis kan dulu tuh nggak gampang ya. Betul. Sebelum kita ngomong nih produk, nah Mbak Susi boleh dong cerita sedikit, pernah nggak sih mengalami kegagalan dalam bisnis kuliner ini? Kegagalan total sampai Ya, ada ini sih kerugian enggak nggak sih ya. gitu kan? Kerugian dalam arti waktu kita bikin stick keju. Oh, stick keju ini ya, oke. Nah, stick keju ini kan bahan terutama ya. Oke, Ini oke. kan kita pakai tepung tapioka. Oke. Ternyata nggak semua merek itu bisa dipakai. Oh, Jadi oke. kayaknya sih tergantung dengan kadar air ya. Oke. Karena kan tepung tapioka kan dari singkong Dari ya, singkong, betul. terus dikeringin segala macam ya. Itu kalau kita pernah saya coba saya ganti tuh mereknya. Saya pikir kan sama ya tepung Betul, tapioka. betul, sama-sama gitu tepung kan ya. tapioka gitu ya. Ternyata Hasilnya itu hasilnya beda. Jadi nyerap minyak. Oke. Dan rasanya kita jadi makan minyak ya, jadi bukannya makan ini kan kriuk kayak nggak ada minyak kan. Saya Ya ini kelihatan Mas, kelihatan loh ini. ini emang saya gasnya nggak ada pakai minyak kelihatan guys. pakai minyaknya memang minyak Sanko.
Oh. Pertama itu karena sehat juga ya, dan Yes, sekali yes, yes. pakai setiap kali produksi saya selalu pakai minyak baru, jadi nggak pernah diulang lagi nggak minyak itu apa sih namanya, minyak yang bekas produksi kemarin Iya, kita iya. pakai lagi tuh enggak gitu ya. nggak pernah diulang lagi jadinya ya. Nah Oke. itu lumayan, saya pikir kan sama ya. Itu karena gagal, akhirnya kan kita nggak berani jual ya, Ah, iya, karena iya. kita harus rasain tuh beda gitu kan. Oke. Akhirnya ya udahlah bagi-bagi aja gitu. Itu memang Itu berapa buat sampai berapa? lumayan. Oh, oke. Karena kan sekali saya produksi itu kurang lebih sekitar 8 kiloan gitu ya. 8 kilo. Iya. Dan itu hari dibagi-bagi. Bagi-bagi aja gitu loh. Guys, 8 kilo nih ini dibagi-bagi. Yang ini kebayang kan Ah, kejunya. kejunya, bener. Belum minyaknya gitu. Oke. kan. Itu mungkin habis bisa jutaan ada ya, Wi? Ya Mbak nggak Susi ya? nyampe sih ya, Nggak cuman nyampe ya? kan ya ini aja ya. Artinya Lumayan ternyata lah. pernah merasakan kegagalan, Mbak Susi? Iya, itu terus ya kalau nggak laku ya pasti kan ya awal-awal. Oh, Kita ini ada untuk expired juga kan ya? Ada. Ada, oke. Secara sih kalau expired itu kan kita 2 Lama bulan lah, ya. bisa 2 bulan, oke. Tapi kalau orang beli nggak nyampe 2 bulan juga Udah habis. udah habis gitu kan ya. Saya pun udah habis makanya ini. Ya, kayak gitu kan. Nah, itu awal-awal kita usaha itu kan pasti untuk memperkenalkan produk kan nggak segampang yang Betul, ini kan. betul. Dan memang kebanyakan kalau untuk kuliner lebih ke kita harus berani untuk ngasih orang tester ya. Oh, jadi memang give dulu lah. Give dulu. Cobain dulu deh, iya. gitu loh. Berupa tester kecil apa Tester gitu ya. kecil. Oke. Jadi saya sama suami tuh kadang-kadang kalau misalnya itu ibu cobain dulu deh. Kalau memang nggak enak nggak usah bayar gitu loh. Oh, itu kemana biasanya waktu ketika tester itu Kalau nyari-nyari? misalnya ya pertama kan lingkungan Oh, lingkungan sekeliling. Oke, benar. Terus teman, kalau Teman-teman, misalnya kita oke. lagi ada perkumpulan reuni, Langsung dateng, reuni, arisan gitu. arisan kita pasti bawa tuh gitu Yes, kan. yes. Itu memang bener-bener ya kayak giveaway lah gitu Oke, kan. oke. Dicobain gimana rasanya, ada yang ini enggak gitu kan. Itu berapa lama kalau boleh tahu ketika Mbak Susi itu membangun bisnis brandnya ini sehingga orang jadi kenal tahu rasanya, berapa lama tuh ngasih tester kayak gitu kurang lebih? Lumayan. Ada 3 bulan 6 bulan? Lebih ya. Sampai sekarang pun juga masih tetap gitu. Luar biasa guys ya, ingat ya. Jadi kenapa gue tanya sama Mbak Susi sebagai pebisnis, ternyata lu mau bisnis juga nggak gampang gitu kan. Jadi butuh proses. Iya. Siap gagal tadi udah jelasin 8 kilo loh guys ya. Terus kemudian yang kedua harus siap give, ngasih tester dulu ya. Jangan mau semua itu barangnya laku. Bener ya Iya, Mbak Susi ya? betul. Jadi lu harus mau give dulu lah. Ibaratnya sedekah dulu ya. Iya, sedekah dulu. Jadi Sedekah dulu tuh biar- kalau orang udah tahu rasa, pasti kan Pasti dia nagih mau beli gitu ya. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya belum tahu rasa, gimana orang mau beli Iya, gitu kan? nggak kenal juga ya Mbak Susi Iya, ya? nggak kenal juga. Ini kan produk baru Iya, gitu iya, kan ya, iya. dari mana gitu kan? Secara untuk kompetitor kan banyak ya. Banyak, betul, saya banyak setuju. sekali kan, Banyak sekali. dari yang rasa, bentuk, Iya, bener. terus Bentuk, harga apalagi bener. gitu Packagingnya kan, juga, Bu. packagingnya juga gitu kan. Komplit pokoknya Mbak Susi Semuanya ya. gitu kan. Nah, di situ. Jadi saya tuh lebih ini ya orang coba dulu deh gitu loh. Kayak nggak apa-apa kita oke. agak rugi untuk awal, tapi kedepannya. Oh, kita mikirnya jadi Mbak Susi ke depannya lah ya. Kedepannya. Jadi gagal-gagal itu menurut Mbak Susi kenapa bisa bangkit lagi gitu? Misalkan mau coba lagi lah. Ya, karena kan penasaran ya. Oke. Kenapa nih bisa ini? Kita evaluasi lagi gitu. Apa yang salah, apa yang kurang gitu. Untuk rasa aja gitu. Kita evaluasi terus sampai yang ini aja, kering kentang ini aja. Kering kentang ini, ini dibilang udah sempurna juga belum ya. ya. Kadang-kadang kan kita rasa masih memang di lidah gitu ya. Oke, agak kalau menurut kita udah pas, tapi kan kita harus cobain lagi ke orang-orang Bener. sekitar Menurut orang seperti yang beli gimana nih gitu kayak gimana rasanya ya? gitu kan. Oke. Nah itu kan kita juga minta masukan juga, sama kayak stik keju juga begitu. Oke. Jadi kita tetap terima masukan gitu. Kayak kemarin juga ada yang beli di ini, coba kejunya, meskipun kejunya kita udah istilahnya maksimal ya, ya untuk bikin tambah lebih ini lagi, ya udah cobalah kita tambahin lagi, meskipun masih hitung-hitungan kan Iya, ya, iya. tetap ya kalau untuk harga segala macamnya, kalau masih bisa masuk sih ya Jalanin kenapa gitu nggak, ya. jalanin Mbak? aja gitu. Jadi ternyata Mbak Susi sampai sekarang pun terus inovasi berarti Terus, ya? Untuk rasa segala macam. Jadi nggak berhenti gitu saat sini. Enggak. Oke guys, ingat ya. Ada lagi dapat tips loh. Yang ketiga tuh, nggak tahu berapa tuh, kedua, ketiga, apa empat ya. Jadi yang selanjutnya adalah tipsnya adalah tadi, lu harus berinovasi. Seorang pebisnis harus mau berinovasi. Jadi jangan nggak berinovasi. Oke, terus selanjutnya gini, Mbak Susi tadi kan udah ngomong beberapa produk ya. Namanya apa ini? Namanya kan Mas apa? Gun.
Oh, Mas Bun. Mm-mm. Apa tuh filosofinya Mas Bun? Mas Bun tuh sebenarnya singkatan masakan Bundo. Masakan Bundo, oh Padang berarti orang. Ya karena suami orang Padang. Oh, oke. Masakan Bundo, Mas Bun. Oke, Mas keren Bun. juga. Oke. Nah itu ada sejarahnya juga. Oke. Sebenarnya ini nama diberikan sama anak saya yang kedua. Oh, oke. Jadi waktu itu dia sekolah kan masih sekolah. Iya. Terus karena saya masih mau mulai bisnis kan saya bingung ya bikin apa ini mereknya apa gitu kan. Terus logonya kayak gimana gitu. Nah ini pure benar-benar dia yang buat gitu Wah, kan. Dengan luar biasa. karena hobi gambar kan anaknya yang nomor oke. kedua. Dia gambar terus dia kasih udah ini aja gitu Mas Bun aja gitu kan. Memang kita belum masukin ke haki nih ya. Kalau haki itu kan ada agak berproses Betul, lama ya. agak ada prosesnya itu. Oke, Mbak Susi. Mudah-mudahan sih bisa lolos gitu loh. Amin, kita doakan ya guys ya, semoga nanti logonya dari Mas Bun juga bisa dihakinya di namanya jadi terdaftar di sana. Oke. Nah, Mbak Susi, tadi kan Mbak Susi ngomongnya ada Mas Bun. Terus kemudian pertanyaan saya gini, tadi produk sedikit sudah dibahas gitu ya. Boleh nggak sih sekarang saya mau tanya, ini kan ada stik keju, ya. Terus kemudian ini ada surabi imut. Nah, terus karena kemudian kecil-kecil. karena kecil-kecil kayak namanya surabi imut. Jadi buat teman-teman kalau surabi yang kalau gede namanya terserah lu namanya sendiri ya. Terus ini adalah korek. Kentang itu orek. kering kentang Kentang orek. Oke. Nah, udah saya bacain semua nih. Nah, sekarang saya gini, dari varian ini boleh nggak sih Ibu kasih tahu ini kira-kira karakteristik kelebihannya ini apa sih produk-produk Ibu semua nih gitu? Jadi kalau dari stik keju dulu ya. Stik keju, oke. Stik keju ini kan memang pertama udah izin udah, terus Izin halal udah juga ada, udah halal ada. sudah ada. Oke. Terus, Jadi aman ya guys ya. Lu pokoknya halal nih beli. Sip. Terus kemudian terus bahannya insya Allah kita pilih yang kualitas terbaik gitu kualitas kan. terbaik tuh, dengerin ya, dari langsung ownernya langsung nih, kualitas terbaik ya. Oke. Karena dari kejunya, dari tepungnya, minyaknya gitu kan sampai semua. Jadi kan nggak berminyak ya? Ya. Nggak berminyak loh guys nih. Keren. Nilai Jadi, jualnya oke. Terus kemudian apa orang kalau mau makan tuh juga aman Oke. dan tanpa MSG sama sekali. tanpa MSG. Jadi itu penting. benar-benar pure keju ya. Kita ngadarin dari keju. Makanya kalau ada yang bilang kejunya kurang nih gitu kan, ya itu Oke. jadi bahan pertimbangan juga sama kita gitu kan. oke. Terus ada juga memang yang request gitu kan. Waktu Lebaran kemarin itu ada yang request, saya mau dong kejunya di double. Oh, didabelin. Oh, Triple boleh, malah. boleh kayak bisa, gitu. Bisa request. Oh, dengan Jadi, harga juga dengan tertentu harga Mega. juga kita pertimbangkan Oke. juga gitu Jadi kan. bisa ya. request, guys. Jadi semacam kayak gitu. Nah, bentuknya juga kan nggak berulir-ulir seperti gitu ya. nggak seperti Teksturnya stik keju beda. Keren, pada keren. yang Modelnya lainnya keren, gitu modelnya keren. kan. Nah, kalau ini, Mbak Nah, Susi? kalau ini serabi imutnya ini Serabi imut. kita bikin pakai hijaunya itu dari daun suji ya, sama Daun daun suji. pandan. Jadi Oke. insya Allah juga dia tahan di suhu ruang sampai 10 jam kurang lebih. 10 jam guys, luar biasa loh, bertahan 10 jam. Tapi luar ada biasa. juga orang yang hobinya dimasukin ke kulkas dulu biar dingin. Biar dingin, baru lah. dimakan gitu. Tapi kan balik lagi masing-masing Si orang orang beda-beda betul, jajan. Nah, itu jajannya. serabi. Nah, ini ya. Nah, Dari apa kalau ini? kentang orek Oke. ini dia itu kan bentuknya juga nggak seperti kentang yang Mustafa kayak Iya, yang iya, lain gitu iya, kan. Ini iya. agak besar gitu kan. Terus juga nggak terlalu berminyak Iya, gitu iya. kan. Terus rasanya lebih kayak selera Padang. Waduh, kayaknya gue mau ngerasain. Gue kayaknya lapar banget jadinya. Kalau kentang Mustafa pada umumnya Iya. kan manis, Betul, lebih betul. ke manis, Lebih ke arah manis. manis dan agak basah kadang-kadang Iya, ya. iya, iya. Kalau ini sih enggak gitu kan. Oke, rekomen guys nih buat sambil nonton TV ya, sambil pakai nasi panas juga enak banget. Iya, nih. untuk teman makan ya. Teman makan. Cocok banget. Makan Indomie juga Iya, cocok. itu lagi. Tuh, Mbak Susi ngomong Indomie, aduh, walaupun kita nggak di-endorse sama Indomie ya. Aduh, Oke, salah deh Mbak Susi. Sekarang tanya saya gini, ini tadi Mbak Susi udah ngomongin jenisnya, terus kemudian karakteristiknya juga, harganya dari berapa sampai berapa? Kisarannya ya, kalau misalnya yang besar ini, itu kita jual 40.000. Jual 40.000. Oke, ini jual ke reseller atau ke yang konsumen biasa? Jadi konsumen biasa. Konsumen biasa ya. Harga Oke. reseller ada lagi. Ada lagi ya. Ntar kita bahas guys, nggak usah khawatir. Nah, Kalau yang ini 35 sama ya Pak, Itu karena kan 35. lebih kayak toples ya. Oh, Kalau misalnya oke. toples tuh
lumayan ya Iya. itunya. Terus Tapi ini mungkin package-nya mungkin jadi lebih bagus aja kali ya. cuma tankesnya. kalau ini kan cocok kalau misalnya ditaruh kayak di Mobil, supermarket, di mobil ya. iya juga buat Supermarket juga pergi. bagus ya, benar-benar. Terus kalau ini Heeh. ini kan isi 8, Oke. ini 15.000. Itu 15.000. Kita jualnya. Kalau ini Kalau itu Heeh. 40.000, 40.000. 40.000. Oke. Ininya gramannya 150 gram. 150 gram. Guys, ini udah buat sama keluarga, sama anak juga cocok lah. Ini kayaknya enak-enak sih, nggak tahu kenapa ya. Kayak bawaannya tuh mau ngerasain tapi nanti jangan tester belakangan ya. Oke. Iya. Nah, Mbak Susi, sekarang harga udah. Pertanyaan saya gini, ngembangin bisnis ini kan pasti perlu strategi, pakai promosi. Betul. Nah, Mbak Susi selama ini menggunakan media apa? Apa media sosial, apa e-commerce, atau memang tadi yang manual dengan reseller atau dropshipper segala macam? Jadi semuanya dicobain ya. Semua dicoba. Oke. Jadi kalau sosial media kan memang paling ke ini aja ya, ke Instagram, Oh, Instagram. IG, Instagramnya apa, Mbak Susi? @kuliner.masbun. @kuliner.masbun. Nanti Betul. guys kita tulis di caption. Jadi nanti kalau memang lu mau mesen langsung aja di DM, nanti langsung dikirim ya. Tapi bayar jangan lupa. Oke. Selanjutnya Sama di Tokopedia ada. Tokopedia juga, oke. Tokopedia. Terus kalau offline-nya juga kita ada. oke. FB main? Di FB enggak. Oh enggak. Oke. Udah lama saya nggak main FB. Jadi kayaknya nggak ini aja Enggak, gitu loh kayak ya. kurang serk gitu ya. Kurang serak aja gitu loh. Oke. Terus kemudian di mana lagi tadi Mbak Susi? Sama di offline-nya ada. Offline-nya di apa tuh di- rumah sakit kan Koperasi Rumah Sakit RSUI. RSUI berarti yang di Depok sana ya? Di Depok sana Oh, sama oke. yang di itu ya ada di Rumah Sakit Persahabatan juga ada. Oh, persahabatan di jalan, apa Jakarta Timur. itu? Iya, oke. Jakarta. Rawamangun ya. Iya, Oke. di situ. Justru ada berarti ya, taruh Ada, di sana. Oke, ada. guys, buat teman-teman yang rumahnya mungkin dekat sana, ya lu langsung kepoin aja, datengin aja ke sana. Lu pasti ini akan semua ada ya, Mbak Susi ya? Varian Kalau semuanya yang ada paling ini aja ya. Oh, Kalau hanya sisi ini aja ya. Kalau yang ini memang harus order langsung DM ya. Pak? Iya, terus kalau apalagi kalau serabi kan kita nggak bisa Oh, kan ini tahan harus lama ready. juga. Oh, Iya. oke. Jadi guys, kalau untuk serabi, lu pesan aja langsung. Tadi kepoin di IG-nya, nanti akan kita tulis di bawah. Udah DM aja langsung. Tadi kirim langsung. Oke, Mbak Susi, berarti itu cara salah satu penjualannya. Kalau reseller gini, Mbak Susi punya reseller nggak sih saat ini? Ada Ada berapa reseller Mbak Susi? reseller tuh ada lumayan ya. Oke. Apalagi ada juga yang pernah dia beli di RSUI. Dia penasaran terus nge-DM saya di IG. Sekarang jadi reseller. Oh, oke. Nah, syaratnya reseller apa? Kalau boleh tahu. Terus Syaratnya apa sih manfaatnya kalau jadi resellernya? Berapa harganya itu? Enggak ini ya. Harus beli apa sih? Harus beli berapa piece atau apa? Enggak lah. Oh, nggak ada Kita batasan? Nggak ada batasan ya. Yang Beli penting satu aja bisa jadi reseller? kalau beli satu sih ya jangan lah ya gitu kan. Maksudnya kan nggak yang ribet-ribet banget Oke. gitu ya. Reseller ya masa dia mau jual satu kan mungkin juga Mungkin gitu 10 ya. kali gitu ya Mbak kurang Susi. lebih segitu Bisa gitu lah ya. kan. Bisa 10 sih, bisa boleh 10 ya. boleh. Oh, jadi kalau misalkan mau jadi reseller ini kan harganya tadi sekitar berapa tadi Mbak Susi? Kalau ini 20.000 20.000. ya. Berarti Jadi kalau reseller 200.000 doang dong berarti. 200 nggak nyampe 200.000 lah Iya. kan ada harga Ada harganya? Guys tuh ya. Nih kenapa gue tanya agak detail soal itu? Kita mau ngasih tahu ke teman-teman ke audiens kita bahwa lo berbisnis nggak perlu mahal, itu intinya. Dengan mulai tadi aja nih dengan ratusan ribu, lo udah bisa jadi pebisnis dan mulai menjadi pebisnis gitu. Oke, jadi artinya Mbak Susi nggak perlu banyak harus stok berapa ini, tapi tadi ya. Iya. Tapi itu paling tidak ya 10-an sih oke lah ya 10-an Mbak Susi oke, ya. Oke. iya. Nah, terus kemudian untuk jadi harga reseller juga ada beda lagi dong Mbak Ada Susi? bedanya. Jadi lumayan lah kalau untuk reseller ya. Mhm. Beda 3.000 sampai 5.000 Nah, oke lah guys. kan lumayan. 3.000 Untuk 5.000 dengan hanya satu- modal 200.000. Iya kan lumayan gitu. Lumayan lah. Soalnya kayak sekarang ini kan kayak kita nih sedang membantu anak-anak SMA 5 terbuka. Apa tuh membantu anak-anak apa tuh? terbuka madani Apa yang dalam dibantu tuh, penggalangan Mas? dana. Oh. Jadi mereka menjual produk ini. Iya. Anak-anak Dan itu. nanti keuntungannya mereka buat Keuntungannya pakai. mereka pakai juga, terus kita juga ikutan nyumbang dari omset yang dapat, gitu kan jadinya take and give. Jadi kerjasama kayak gitu ya Mbak Susi ya? Itu karena anak-anak ya. Kebetulan anak saya juga sekolah di situ. Oh, jadi kebetulan, oke. Terus juga mereka lagi nggalang dana buat camp Quran. Oh, Jadi Masya mereka Allah, jualan ya, ya. tuh lumayan
mereka tuh kemarin kayak ikutan bazar gitu kan, mereka juga semangat gitu kan. Oke. Jadi ya ngajarin anak-anak belajar Untuk bisnis, menjadi entrepreneur sejak betul, usia dini, ya, top entrepreneur. guys. Nah tuh guys ya, anak SMA aja udah bisa jualan. Kalau lu anak kuliah nggak bisa, lu turun lagi deh, sekolah lagi. Nah Mbak Susi, tadi Mbak Susi udah ngomong soal masalah reseller. Reseller Mbak Susi saat ini ada berapa kalau boleh tahu? Reseller tuh ada belum banyak banget sih ya, 5-an ada lah. Ada 5-an ya. 5-an aja sekarang udah cukup ya Mbak Susi ya? Ya lumayan Lumayan. lah gitu kan. Ada batasan nggak sih kalau reseller itu ada kode area, misalkan area di sini Depok nggak boleh lebih dari sini? Enggak sih, bebas untuk ya lah ya. Oke. saat ini sih bebas, Bebas masih ya? bebas karena kan kita belum ngambil per wilayah gitu Oke. kan ya. Jadi Intinya masih terbuka lah area masih itu ya. terbuka gitu loh. Guys, ayo buruan-buruan. Nih nanti abis lu nonton video ini, lu segera langsung order jadi reseller ya. Reseller dari Mas Bun. Bener ya, Mas Bun ya, Betul, Mas Susi iya, ya. betul. Karena kenapa ini luar biasa gitu ya. Jadi artinya ini dengan barang yang nggak terlalu produknya yang murah. Kalau menurut saya sih murah ya, tapi lu bisa jadi punya bisnis gitu. Itu penting. Mbak Susi, jadi gini tadi Mbak Susi udah ngomong ada reseller juga gitu ya. Kemudian juga tadi Mbak Susi juga ini juga bisa dropshipper juga bisa ya Mbak Susi ya. Jadi ada orang mau bantuin tapi jualin produk ini tapi mungkin nggak pakai modal gitu. Bisa juga ya Mbak Susi ya. Nah Mbak Susi ini bisa maklon nggak? Maksudnya nanti saya ganti pakai merek saya sendiri bisa juga? Bisa. Nggak masalah ya Mbak Susi? Nggak masalah. Guys, nah ini salah satu ini loh, ide peluang bisnis loh. Jadi ketika kalian menjadi pebisnis, lu mungkin pusing dari awal mau gimana buatnya, nggak usah pusing, udah lu langsung aja nanti DM ke Mak Bun ya, minta ini nggak usah pakai mereknya, pakai merek teman sendiri, bener ya Mbak? Bisa ya Mbak Susi ya? Tuh gampang cepet langsung lu buruan, yuk. Nih kalau gua langsung ini pebisnis langsung gua hargai ini semua. Oke, Mbak Susi, sekarang selanjutnya begini, saya mau tanya masalah omset. Mbak Susi, ini kan tahun 2019 ya tadi bilang ya. Nah, pertanyaan saya 2020 kan pandemi, ya kan, COVID ya. Apa yang terjadi dengan bisnis Mak Bun? Bisnis sih masih tetap jalan. Apakah turun, apakah naik atau gimana Mbak Susi? Kalau turun ya kekurangan kita di UMKM itu kan masalah pencatatan ya sebenarnya. Oh, oke, pencatatan. Itu, administrasi gitu. Administrasi Oke. gitu kan. Kita tuh males banget nyatet gitu kan. Oke. Saya pencatatan jujur baru awal tahun 2022 ini 2022 yang benar-benar ini. saya catat semua Oke. sedetil-detilnya dari pengeluaran, pemasukan sampai semuanya deh. Kalau yang dulu paling cuman saya nyatetnya cuman istilahnya secara kasar aja gitu. Tapi ada kenaikan nggak atau ada penurunan waktu itu ketika pandemi COVID pertama itu? Ada. Penurunan apa kenaikan? Kenaikan. Oke, jadi artinya di satu sisi orang bilang ini bisnis lagi drop, lagi turun, bisnis ternyata Mak Bun malah naik. Mas, iya. Alhamdulillah naik karena kan orang kirim-kirim ya, terutama kalau misalnya di Serabi. Ini waktu pandemi aja kemarin ada yang memang untuk kirim, ada yang sakit kena COVID nih ya. Iya. Kirim-kirim kirim mereka. ini ya. Iya, Buat jadi, imun makanannya gitu ya. Jadi ini kan bisa di-adjust ya, nggak cuma isi 8. Ya. Jadi Bisa ditambahkan juga. Jadi kita tuh ada tergantung yang pesan deh. Pokoknya request aja lah, mau requestnya disiapin gitu ya. Mau isi berapapun gitu. Iya, Kita iya. banyak yang beli sih isi 8, isi 10, sama isi 20. Jadi kadang ada yang minta tambahin di request ya, tambahin itu dong kartu. Ya kita bikinin kartu gitu kan. Sebagai ucapan inilah, cepat sembuh gitu ya. Segala macam gitu kan. Ya itu sebagai salah satu ini servis kita lah gitu. Jadi fleksibel lah ya Mbak fleksibel Susi. aja Pokoknya gitu teman-teman kan. mau adain apa nih bentuknya nanti kasih tahu aja. Nanti disiapkan. Jadi buat hadiah juga bisa ya Mbak Susi ya. Bisa. Nah Mbak Susi gini, sekarang saya mau bicara soal masalah visi pebisnis 5 tahun ke depan. Kira-kira Mas Bun ini mau dibuat seperti apa 5 tahun ke depan? Pengennya sih ya. Ya. Pengennya itu punya tempat. Punya tempat berarti ada outlet gitu ya Ada Mbak Susi? outlet sendiri. Nah, atau mau buka franchise nggak sih? Misalnya dibuat kalau franchise gitu. franchise sih enggak ya. Oh, enggak ya? Ini Oke. kan kayaknya nggak bisa ya kalau dibikin franchise ya secara ini kan. Selain kita jual kayak gini, mungkin dikembangin itu makanan yang agak lebih berat sedikit gitu. Rencananya ada kayak begitu? Ada sih, kepinginnya gitu. Jadi ada kan mau ya. nambah bisnis lagi, tambahan gitu ya, makan makanan berat gitu ya? Agak lebih berat sedikit gitu Oke. kan. Nah itu terus sama mungkin untuk membantu teman kalau kita punya outlet
nanti ada satu tempat khusus buat kayak teman-teman. Oh, teman-teman mau naruh itu sana UMKM silakan gitu ya Mbak Susi ya. Itu kepinginnya gitu kan ya. Cuman kan memang itu harus berproses, kita mesti cari tempat, betul. macam, dan persiapannya tuh kan agak lebih panjang dibandingin kalau ini kan bisnis kita bisa dari rumah gitu kan, bisa sambil ngurus anak juga. Bisa juga dilakukan. Iya. Oke. Guys, jadi artinya ini visinya kita doakan ya, semoga Mas Bun ini makin meroket bisnisnya. Amin. Punya outlet juga ya, kita doakan. Dan nanti ketemu kita lagi biar kita syuting lagi ya. Nah, Mbak Susi, ini saya lihat tadi ada UMKM Limosin ini. Ini apa ya? Ini apa sih, paguyuban atau komunitas atau apa ya? Ini komunitas. Oh, ini komunitas. Jadi UMKM bentukan dari Kelurahan Limo. Dari Kelurahan Limo ya. Buat teman-teman di Limo ya, Limo Depok nih ya. Oke. Jadi kan setiap kelurahan memang harus punya wadah bagi para teman-teman. Emang UMKM. dari wali kota Pemda dibuat seperti itu ya. Oke. Betul. Jadi kita bentuk itu namanya Limosin. Limosin. Apa tuh arti limosin? Limosin tuh limo. Semangat. Inspiratif. Inspiratif. Oh, keren. Mudah-mudahan bisa menginspiratif teman-teman lain. Limosin ya, keren. Selain namanya limosin kan mewah juga ya. Iya, mobil mewah. Sapi limosin juga ada guys, juga. Gede, Pak. Iya. Di situ kita ambil filosofinya biar teman-teman di UMKM Limo khususnya untuk bisa join di sini gitu ya. Betul. Syaratnya apa untuk join di Limosin Syaratnya kan ini? Enggak susah-susah juga ya. Yang punya bisnis aja. Bisnisnya apa aja boleh? Kalau bisa sih yang punya produk sendiri ya. Yang lebih punya produk diutamakan. sendiri. Karena kan kita UMKM ya. Harus punya produk sendiri. Baru bisa join di sini. Kalau kecil besarnya ada ukuran? Sih, ya namanya kalau UMKM kan mikro. Iya betul. Jadi yang penting mikro aja lah ya. Mikro dulu aja gitu kan. Mikro dulu, teman-teman bisa join nih di Limosin ya. Nah, dapat apa sih kalau di Limosin itu? Apa manfaatnya kalau di Limosin? Manfaatnya kan pertama data ya. Kita udah ada datanya, jadi tergabung dalam komunitas ini. Nanti kalau misalnya ada seminar, pelatihan gitu mungkin. Pelatihan. Itu gratis atau berbayar? Kalau di kelurahan itu gratis. Guys, kurang apa lagi lo ya? Lo udah join aja, punya produk, apapun produk lo langsung join ya. Kemudian tadi semuanya dikasih kok, pelatihan dikasih. Dan itu gratis ya berarti ya, kelurahan ya. Dan kita juga punya wadah untuk jualan. Wadah untuk jual apa tuh maksudnya? Jualan, jadi UMKM yang ada di Limosin ini, kita bentuk ada pasar namanya Pas Limo. Di WAG, grup WA. Di grup WA. Jadi di situ ada pembelinya juga. Oh, disiapin gitu pembelinya. Iya. Jadi kita tinggal naruh produk aja gitu. Jadi masing-masing bisa promo produknya. Itu sangat membantu waktu awal-awal pandemi. Kan kita nggak bisa kemana-mana betul. nggak bisa keluar. Kita hanya main di ini aja. Jadi di WA segala macam ya. Kita kasih ke lingkungan di sekitar Limo ini untuk itu pre-ongkir gitu kan, awal-awal tuh. Jadi benar-benar diantar sampai depan rumah nih. Lo mau pesan apa aja gitu dari makanan mateng tuh ini banget deh, membantu sekali gitu. Terus kayak kebutuhan sehari-hari dari beras, telur, makanan yang mentahnya juga, ayam, daging, sayur-sayuran, itu ada semua. Waktu itu jadi luar biasa sangat membantu sekali ya. Membantu sekali, dan teman-teman juga ikut jualan di situ juga jadi tetap ya gitu jadi kan. Semangat gitu kan. Omset mereka juga jadi tetap meskipun pandemi nggak bisa kemana-mana, tapi tetap bisa jualan gitu kan. Nah guys, ini penting ya. Jadi buat teman-teman yang kenapa harus kolaborasi tadi, kenapa harus punya komunitas. Nah seperti tadi disampaikan salah Mbak Susi. Nah Mbak Susi gini, ini pertanyaan yang selalu biasa saya sampaikan ya di Pamungkas ini ya. Mbak Susi kasih tips dong sih buat para pebisnis yang saat ini lagi berjuang, lagi baru mulai gitu ya. Apa sih harus mereka persiapkan agar mereka tetap bisa terus menjalani bisnisnya gitu. Silakan Mbak Susi. Pertama kan memang niat harus tetap ya. Kedua tuh jangan menyerah. Niat pertama, yang kedua jangan menyerah. Menyerah. Terus konsisten ya. Konsisten. Jadi jangan anget-anget teh ayam gitu. Benar. Harus konsisten. Jangan ini apa sih namanya, tetap juga berinovasi. Inovasi penting ya, Mbak Susi. Iya, tetaplah. Meskipun kita udah ada produk ini, udah laku. Harus tetap inovasi. Haruslah. Nanti kan pasti orang apa sih namanya, sesuai dengan perkembangan zaman kan
pasti ada titik jenuh, Benar, segala jenuh, macam. ada kebosanan. Kalau yang baru kan, wah, lihat lagi. Kayak- Jadi tetap kita harus refresh terus ke Oke. ide-ide yang baru. Kira-kira bisnis apa yang bisa dikembangin sejalan dengan yang kita udah ada gitu kan. Terus jangan pantang menyerah tadi kan. Oke. Komunitas penting juga ya. Komunitas juga benar. Seperti Itu, ini ya, Lino. Iya, Oke. komunitas sangat-sangat penting karena kan di situ kita jadi banyak tahu juga, Oke. banyak belajar juga dari teman-teman yang lain gitu kan. Belajar dari yang sudah sukses Betul, seperti betul, apa gitu betul. kan. Terus juga bisa ATM juga ya. Oh, amati, tiru, modifikasi. Nah, Iya. itu paling simpel ya, Iya, Mbak Susi ya. itu sebenarnya paling simpel Iya. yang bisa diterapin itulah. Oke, kalau modal gimana Mbak Susi? Perlu nggak sih modal harus besar gitu untuk bisnis? Modal relatif ya. Kalau saya modal memang kita belum ngambil dari yang lain, masih kita usahain sendiri. Dari sendiri ya. Mbak jadi, Susi waktu modal ini berapa kalau boleh tahu untuk memulai waktu awal di bisnis ini? 500 ribuan. 500.000 waktu awal ya. Guys, 500.000 aja Mbak Susi dari Mas Bun ini udah bisa sekarang ini jual bisa berapa produk? Iya. Hanya dari 5.000 ya. Jadi jangan lo ngomong, udah gue nggak punya duit nih, gue harus puluhan juta, belasan juta. Ini contohnya. Jadi Iya. buat teman-teman, pantengin aja terus. Nanti lo lihat kalau ada yang baik, lo ambil gitu ya. Oke, Mbak Susi, berarti itu tipsnya dari Mbak Susi ya. Betul ya. Oke, Mbak Susi, terima kasih banyak nih sebelumnya kita udah bisa Mbak Susi bisa kasih sharing tentang bisnisnya. Nanti juga kita mau akan ada rasa testernya biar kita rasain ya. Karena saya jago tester juga, rasanya kayak gimana gitu. Silahkan mudah-mudahan. Oke guys, thank you banget ya. Hari ini sudah hadir ya kurang lebih 35 menit ya. Semoga pasti gue yakin banyak yang akan bisa lo dapat ya. Insya Allah pasti banyak yang bisa diambil. Dan tadi ketika lo udah ada sesuatu yang bagus, lo cepet ambil action. Jangan cuma belajar banyak nonton tapi lo nggak action, percuma ya. Karena lo bukan tipe orang yang memang, mohon maaf kalau memang banyakan orang tuh rebahan tapi nggak ada hasil. Jangan kayak gitu guys. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Thank you Mbak Susi. Sama-sama. Oke guys, nah saatnya sekarang adalah sesi tester ya. Lo bisa lihat sini ya, ini kayak stik keju dari Mas Bun. Lo lihat ya bentuknya nih tuh, lihat bentuknya itu berulir kayak gini. Ini kayaknya udah buat nafsu banget buat makan dan nggak berminyak ya, nggak berminyak tuh ya. Sekarang gue rasain. Bismillah. Gue masuk ke sesi tester ya. Ini enak rekomen. Gue coba satu lagi biar lo percaya. Gue makan lagi, bismillah. Juara. Mantap, ini keren banget loh. Gue suka banget. Tapi karena nih sesi tester jadi nggak gue habisin di rumah aja ya. Tapi ini rekomen. Lu bisa pesan langsung ke Mas Bun. Bener-bener enak dan gue nggak bohong dan minyaknya nggak kerasa loh. Emang kayak nggak ada minyak. Ini sehat insya Allah dan ini tanpa MSG ya. Oke. Yang kedua, kita rasain apa ya? Lu lihat di sini ada makanan, ada surabi. Tuh lu lihat tuh surabinya tuh. Tuh lihat surabinya. Waduh nih hijau-hijau nih. Kayaknya hari ini gua nggak jadi puasa kayaknya. Emang nggak puasa hari ini gua. Tapi kita rasain surabinya ya, kita rasain ya guys nih. Kita rasain surabinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gua rasain dikit ya. Nih lu lihat nih. Tuh. Kental banget bro, kental banget. Wah, gue nyobain dikit aja, kental banget nih. Keren, kental banget. Oke, sekarang gue mau ambil serabinya. Oke, serabinya satu dulu guys, nih guys ya. Nah, oke, kita coba. Bismillah. Putar sini. Gue coba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini lembut banget guys, lembut banget loh. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Gue yakin lo pasti nafsu ya, gua aja nih kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. I love it. Enak guys. Enak banget, bener, enak. Nggak ngerasa apa ya? Manisnya pas. Kemudian serabinya memang lembut banget. Jadi buat orang-orang tua, buat teman-teman punya orang tua yang mungkin giginya udah nggak banyak gitu, bisa juga pakai dulu, bener. Kok di lidah juga nggak ada yang nempel loh. Pas, campurannya pas tuh, rasanya enak banget. Nih memang lu saran gua, lu segera lu pesan nih surabinya ya, surabi imut ya. Nah, kuah kencak keren. Oke guys, gua udah ngerasain ya dari produknya dari Mas Bun. Segera langsung lu ambil action. Lu mau jadi reseller, berbisnis atau menjadi yang
makan. Kalau gue mah makan dulu aja ya. Oke guys, thank you. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.